Seneca adalah seorang politisi, dia juga adalah seorang, mentor dari Kaisar Nero gitu, dan dia juga seorang yang, eee, pandai menulis gitu ya. Dia itu sering menulis playwright. Playwright itu adalah drama mungkin yang bisa kita translate-kan, yang bisa saya translate-kan itu drama ya. Jadi dia itu sering menuliskan kayak skenario lah, kayak skenario untuk, drama panggung gitu. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang skenario atau skrip yang ditulis oleh Seneca yang berjudul Thyestes gitu ya. Ini adalah salah satu penggalan percakapan antara Atreus dan Thyestes. Mereka itu adalah seorang adik kakak atau dua orang saudara, adik dan kakak. Atreus itu mencoba untuk bribe atau menyogok kakaknya untuk melakukan sesuatu, dan adiknya ini bermaksud untuk menjerumuskan kakaknya ini gitu ya. Begini potongannya gitu ya. Atreus bilang, "Siapa yang akan menolak hadiah berupa harta?" Lalu Thyestes, "Seorang yang pernah mengalami dan tahu betapa mudahnya harta bisa terambil kembali." Seneca, Thyestes 5:36. Thyestes adalah salah satu skenario drama yang paling kelam dari Seneca. Drama ini masih terlihat dan terasa kelam sampai sekarang. Kutipan tadi diambil dari bagian percakapan Atreus yang mencoba untuk menjerumuskan kakak yang ia benci, Thyestes, dengan cara memberi hadiah berupa harta. Pertama, Thyestes menolak pemberian adiknya, tetapi pada akhirnya ia menerima semua hadiah yang diberikan. Dan sudah bisa ditebak, Thyestes jatuh ke dalam jebakan adiknya berupa tragedi yang sangat kelam dan gelap. Tidak semua kesempatan membawa bahaya dan kesulitan, tetapi cerita tersebut mengingatkan kita untuk tidak mudah tertarik dengan hal baru yang berkilau. Seringkali kesempatan yang kita pikir akan membuat hidup kita enak dan kaya dan bahagia, malah menjadi pembawa kesulitan dalam hidup kita. Nah, cerita ini masih sangat relate sampai hari ini gitu ya, bahwa cerita-cerita dari Seneca atau bahkan ajaran-ajaran dari Stoikisme ini cukup menjelaskan bahwa manusia tidak pernah berubah dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang gitu ya. Manusia itu masih memiliki sifat jelek seperti keserakahan, kecemburuan, amarah, dan masih banyak lagi sifat-sifat jelek manusia yang tidak pernah berubah sampai sekarang. Dan itu adalah hal yang natural gitu ya, yang alamiah seorang manusia memilikinya gitu ya. Tetapi dalam Stoik ini ajaran-ajarannya itu memagari kita agar kita tidak menjadi orang seperti itu gitu ya. Ini bisa kita lihat di berita-berita sekarang gitu ya, para politisi yang tadinya berniat untuk membela rakyat misalkan, tetapi setelah dia masuk ke ranah politik, lalu bergaul dengan orang-orang yang juga serakah, memiliki keinginan, memiliki tujuan
tertentu, maka dia akan terjerumus seperti Tiestes ini gitu ya. Tadinya dia masuk untuk melakukan hal-hal yang baik gitu ya, menolak hal-hal yang tidak baik seperti sogokan atau melakukan korupsi untuk memperkaya dirinya gitu ya. Tetapi setelah dia masuk dan setelah dia mempelajari dirinya bahwa dirinya itu membutuhkan sesuatu hal yang lebih atau membutuhkan uang untuk buah dari hasil kerja kerasnya misalkan, dan dia akan berubah pikiran seperti Tiestes ini gitu. Tiestes kan tadinya dia bilang dia tidak mau menolak atau tidak mau menerima pemberian dari Atreus itu. Tetapi pada akhirnya Tiestes juga luluh gitu ya, lalu menerima harta pemberian dari Atreus tersebut gitu ya. Banyak sekali koruptor-koruptor di Indonesia, di negara kita, bahkan di negara-negara lainnya yang tadinya dia berniat baik masuk politik, tetapi pada akhirnya ya dia menerima sogokan, lalu melakukan korupsi gitu ya, karena memang tidak memiliki pagar yang cukup gitu ya, tidak memiliki pagar yang cukup. Makanya Stoik itu belajar untuk memagari diri dengan 4 keutamaan itu gitu ya. Dan ketika kita melihat segala sesuatu, kita harus memisahkan itu menggunakan dikotomi kendali gitu ya. Ketika kita menginginkan harta atau kita sedang bekerja lalu kita menginginkan gaji yang lebih tinggi, maka kita harus tahu nih hal-hal apa yang berada di luar kendali. Ketika kita menginginkan uang yang lebih, maka uang itu bukan berada di dalam kendali kita gitu. Maka kita tidak usah menginginkan uang tersebut gitu ya. Dan para politisi yang kita lihat di berita sekarang itu, dia tidak tahu bahwa uang itu pada akhirnya pun akan hilang dan tidak dibawa mati gitu, seperti agama-agama yang kita pelajari di Indonesia tentunya menjelaskan bahwa uang itu tidak akan dibawa mati. Maka ketika kita bekerja, kita jangan fokus terhadap hal-hal di luar kendali gitu ya. Jangan fokus terhadap hasil atas pekerjaan kita, tetapi kita itu harus fokus terhadap apa yang harus kita kerjakan. Dan pagarnya itu adalah 4 keutamaan tadi. Keberanian, kesederhanaan, keugaharian gitu ya, terus kebijaksanaan dan keadilan gitu. Ketika kita tidak memiliki pagar diri yang Stoik ajarkan, maka kita akan keluar dari pagar tersebut dan kehidupan kita itu tidak akan baik gitu ya. Kehidupan kita tidak akan baik dan tentu saja otomatis kehidupan kita tidak akan menjadi bahagia gitu. Kita tidak perlu menjadi politisi, tidak perlu menjadi orang yang besar untuk melakukan dikotomi kendali tadi dan 4 keutamaan tadi gitu ya. Kita bisa melakukan praktek stoicisme itu dari mulai kita menjadi seorang pelajar sampai menjadi seorang di masa depan yang kita inginkan gitu ya. Jadi dikotomi kendali itu kita harus tanamkan atau harus kita praktekkan pada saat ini gitu ya. Pada saat ini apa nih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memisahkan hal-hal yang ada di luar kendali dan hal-hal yang ada di dalam kendali. Ketika kita sedang mendengarkan, maka yang dalam kendali kita adalah mendengarkan orang berbicara dan kita harus mengerti apa yang dia bicarakan gitu ya. Ketika kita di dalam kelas atau di dalam persentase atau harus mempresentasikan apa yang kita pikirkan, maka pekerjaan kita itu harus menjelaskan segala sesuatunya dengan baik. Tidak usah memikirkan apakah orang itu mengerti atau tidak. Kita harus memikirkan bagaimana caranya kita bisa menjelaskan sesuatu dengan baik, gitu ya. Ketika kita menjadi seorang ibu atau seorang orang tua, maka
kita seorang ibu, seorang ayah atau menjadi orang tua, kita harus berpikir bahwa bagaimana caranya kita belajar untuk menjadi orang tua yang baik, gitu ya. Kita tidak usah memikirkan anak kita akan menjadi apa, gitu ya. Itu adalah di luar kendali kita. Yang kita pikirkan adalah bagaimana cara kita menjadi orang tua yang baik, gitu ya. Dan pagarnya itu tadi, keutamaan itu tadi. Kita harus, ketika kita mencoba untuk berlatih untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan apa yang kita lakukan, ya kita harus memiliki keberanian, kesederhanaan, dan justice. Justice itu adalah keadilan bahwa kita itu melakukan hal yang tepat pada saat ini. Tidak usah memikirkan apa yang orang lain bilang, hal ini tidak benar, hal ini salah, dan lain-lainnya. Ketika kita bisa menjelaskan sesuatu pada saat ini, ya kita menjelaskan sesuatu dengan apa yang kita ketahui, dan itu adalah hal yang tepat. Meskipun memang orang lain bilang itu tidak benar, tapi itulah yang kita ketahui tentang sesuatu hal gitu. Begitu juga saya sekarang menjelaskan stoikisme dari sudut pandang apa yang saya ketahui, dan ini adalah hal yang tepat yang saya praktekkan. Tetapi saya harus belajar, ya betul, saya harus belajar lagi, tetapi saat ini saya mengerti stoikisme ini ya seperti apa yang saya katakan sekarang gitu ya. Itu adalah justice. Lalu wisdom atau kebijaksanaan itu ketika saya sudah menjelaskan sesuatu, saya membuat episode-episode podcast tetapi tidak ada pendengarnya, maka itu adalah di luar kendali saya. Yang penting saya sudah melakukan seperti promosi, lalu menjelaskan apa yang saya tahu, dan ketika ada yang mendengarkan atau tidak itu di luar kendali saya gitu ya. Jadi selalu praktekkan dua hal tadi, dikotomi kendali dan virtue gitu. Jadi kita tidak akan terjerumus seperti Thyestes gitu ya, yang tadinya tidak mau menerima harta, jadinya mau menerima harta gitu. Jadi harus tegas dan harus tahu bahwa kita itu memegang filosofi yang namanya filosofi stoikisme. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.